Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Dalam 2 hari yang tampak tenang di permukaan, Amerika Serikat melakukan 2 langkah yang jarang terjadi secara bersamaan. 1 langkah memperkuat Israel dengan aset militer strategis, dan langkah lainnya justru menarik diplomatnya dari Lebanon. Sebuah kombinasi yang menimbulkan pertanyaan, mengapa kedua tindakan itu muncul dalam waktu hampir bersamaan? Apakah ini sekadar langkah pencegahan atau justru sinyal awal berubahnya peta keamanan kawasan? Ketika pesawat tanker dan jet tempur mendarat di Israel, sementara kedutaan Amerika di Beirut mengosongkan sebagian stafnya, dunia membaca 2 arah pergerakan yang sama sekali tidak lazim. Dan di balik setiap langkah itu, ada dinamika yang jauh lebih kompleks daripada sekadar penguatan dan penarikan. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Senin pagi tanggal 23 Februari 2026, kawasan Timur Tengah kembali bergerak tanpa suara keras, namun dengan tanda-tanda yang terbaca jelas oleh siapapun yang mengikuti dinamika keamanan regional. Di landasan Ben Gurion yang biasanya dipenuhi penerbangan komersil, sebuah pemandangan berbeda muncul sejak matahari belum tinggi. Pesawat pengisi bahan bakar udara KC-135 tampak melakukan pendekatan dengan pola yang tidak biasa. Segera setelah itu, pesawat angkut berat C-17 mendarat dengan stabil, membawa peralatan yang tidak diumumkan secara terbuka kepada publik. Awak darat Israel bergerak cepat, namun tanpa keramaian, seolah memahami bahwa kedatangan ini tidak dimaksudkan untuk menarik perhatian, melainkan untuk memberi ruang bagi sebuah penataan strategi yang lebih besar. Pada jam-jam yang sama, Washington mengeluarkan sebuah arahan resmi melalui Departemen Luar Negeri. Perintah itu menginstruksikan penarikan staf non-esensial dari Kedutaan Besar Amerika di Beirut. Ini bukan pesan samar, ini adalah langkah administratif yang hanya dikeluarkan ketika risiko terhadap pegawai sipil dipandang meningkat. Sejumlah staf yang menerima instruksi bergerak meninggalkan Beirut lewat jalur udara, ditemani petugas keamanan yang memastikan transisi berlangsung tanpa gangguan. Pemberitahuan internal dihantarkan dengan singkat, tidak ada penjelasan panjang, sebab alasan keselamatan sudah cukup menjadi dasar tindakan. 2 kejadian tersebut berlangsung pada tanggal yang sama, menciptakan garis besar sebuah pola. 1 garis menuju penguatan operasional melalui kehadiran militer, dan garis lain menuju pengurangan paparan sipil di area yang dipandang sensitif. Dan meski langkah-langkah itu tidak disertai pernyataan publik bernada keras, implikasinya terasa kuat. Kedatangan tanker memberi kemampuan pesawat tempur untuk melaksanakan patroli dengan durasi lebih panjang, membuka ruang bagi cakupan operasi yang sebelumnya tidak bisa dicapai tanpa dukungan semacam itu. Sementara itu, penarikan diplomat mencerminkan kalkulasi risiko yang tidak diambil sembarangan, sebab setiap pemangkasan personil kedutaan berdampak langsung pada struktur operasional sebuah misi luar negeri. Di Israel, aktivitas di landasan berlangsung tanpa gangguan. Petugas teknis memastikan jet tempur yang lebih awal tiba pada akhir pekan tetap berada dalam kondisi siaga. Beberapa sumber lokal melaporkan bahwa area tertentu di Pangkalan Udara Selatan menunjukkan peningkatan aktivitas malam hari, meski tanpa sirene atau pergerakan besar. Analisis independen dari pengamat penerbangan menyebut pola pendaratan dan rute kedatangan pesawat Amerika pada hari itu menunjukkan penempatan yang dirancang untuk kesiapan cepat. Di Lebanon, situasi terasa berbeda. Kawasan Hamra yang biasanya ramai pada sore hari terlihat sedikit lebih lengang. Beberapa pekerja lokal yang biasa memasok kebutuhan kedutaan mengatakan bahwa penjagaan tampak lebih ketat
dan beberapa akses samping ditutup sementara. Langkah ini sejalan dengan protokol keamanan yang berlaku ketika terjadi pengurangan personil. Hari itu berakhir dengan ketegangan yang tidak dinyatakan secara eksplisit, namun tercatat dalam setiap keputusan operasional yang diambil. Amerika Serikat menempatkan dirinya dalam posisi mampu merespons dinamika regional, sembari memastikan warganya di Lebanon berada jauh dari potensi situasi yang dinilai tidak stabil. Dan semua ini terjadi dalam rentang 48 jam yang membuat wilayah tersebut kembali masuk fase kewaspadaan senyap tanpa pengumuman dramatis, namun dengan langkah-langkah nyata yang meninggalkan jejak strategis. Selasa pagi, tanggal 24 Februari 2026, tanda-tanda baru mulai terbaca di langit selatan Israel. Laporan dari beberapa media setempat menyebut adanya aktivitas penerbangan yang tidak biasa menuju salah satu pangkalan udara paling tertutup di wilayah itu. Tak lama kemudian, sumber militer regional memperkuat informasi bahwa pesawat tempur berteknologi tinggi milik Amerika telah memasuki wilayah udara Israel melalui koridor penerbangan yang diatur khusus. Kedatangan ini dilakukan dengan pengamanan maksimal, tanpa publikasi dan tanpa pernyataan pendahuluan. Seluruh prosesnya menunjukkan bahwa langkah tersebut bukan bagian dari kunjungan simbolis, melainkan penempatan yang sudah diperhitungkan sejak awal. Kehadiran tanker sehari sebelumnya memperluas gambaran ini. Tanker memberi daya jelajah pada pesawat tempur di tingkat yang jauh lebih fleksibel. Kemampuan untuk bertahan lama di udara memungkinkan pesawat melakukan patroli berkala, memantau titik-titik strategis, dan menyesuaikan pola operasi tanpa harus kembali ke pangkalan untuk pengisian bahan bakar. Dalam doktrin militer, kehadiran tanker selalu menjadi indikator bahwa suatu kawasan sedang memasuki babak kesiapan yang lebih tinggi. Artinya, kemampuan respons kini tidak lagi bergantung pada jarak tempuh, melainkan pada keputusan strategis yang bisa dibuat kapan saja. Sementara pangkalan udara di Israel tampak bergerak dalam ritme militer, situasi di Beirut berjalan dalam arah yang berkebalikan. Setelah perintah penarikan personil non-esensial dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2026, Kedutaan Amerika mulai menyesuaikan struktur internalnya. Ruang-ruang kerja tertentu dikosongkan, pengurangan layanan publik dilakukan, dan pergerakan pegawai dibatasi untuk menjaga keselamatan. Setiap tahapan evakuasi mengikuti protokol standar yang berlaku ketika ancaman dinilai potensial. Langkah ini bukan hanya memperkecil jumlah orang di area beresiko, tetapi juga mengurangi kemungkinan gedung kedutaan menjadi target saat ketegangan meningkat. Dengan dua arah tindakan yang terjadi hampir bersamaan, sebuah pola dapat terlihat. Di satu sisi, Amerika menempatkan alat militer berkemampuan tinggi di Israel. Di sisi lain, Amerika mengurangi eksposur sipilnya di Lebanon. Dua langkah ini membentuk semacam garis besar respons yang sangat terukur. Jika sebuah negara merasa situasi masih berada dalam batas aman, biasanya yang dilakukan hanya penguatan keamanan lokal. Namun ketika penguatan itu disertai penarikan diplomat, berarti kalkulasinya sudah bergeser dari sekedar pencegahan menjadi perlindungan proaktif. Di Israel Selatan, aktivitas teknisi meneruskan pekerjaan tanpa henti sejak dini hari. Pesawat yang baru tiba diperiksa ulang, disesuaikan dengan kebutuhan operasi, dan ditempatkan di posisi yang memungkinkan keberangkatan cepat. Radar pangkalan mencatat pola lalu lintas udara yang lebih padat dibandingkan pekan sebelumnya. Ritme kerja itu menunjukkan bahwa kesiapan kini berada pada tahap yang jauh lebih serius. Di Lebanon, perubahan suasana berlangsung lebih halus. Beberapa toko di sekitar area kedutaan memperhatikan peningkatan patroli keamanan. Lalu lintas menuju gedung kedutaan tidak ramai, namun tampak lebih diawasi daripada biasanya. Para pekerja lokal yang memiliki akses rutin ke fasilitas kedutaan mendapatkan instruksi tambahan mengenai pembatasan area. 24 jam terakhir memperlihatkan serangkaian tindakan yang saling melengkapi. Penguatan kemampuan udara di satu titik dan pengurangan resiko sipil di titik lain menciptakan lintasan yang konsisten. Tidak ada deklarasi keras, tidak ada retorika publik, tetapi langkah-langkahnya jelas dan sistematis, menunjukkan bahwa situasi regional sedang bergerak menuju fase yang membutuhkan kesiapan yang lebih terstruktur. Rabu pagi tanggal 25 Februari 2026,
Dinamika kawasan mulai menunjukkan reaksi berantai yang seringkali muncul sebelum adanya pergerakan militer terbuka. Perubahan itu tidak selalu tampak dalam bentuk konvoi bersenjata atau suara ledakan, melainkan dalam respons pasar, rute pelayaran, dan penyesuaian postur keamanan negara-negara di lingkaran Timur Tengah. Setiap indikator kecil yang muncul pada hari itu memberikan gambaran bahwa situasi sedang bergerak ke fase yang lebih sensitif, meski belum menyentuh batas konflik langsung. Sejak dini hari, beberapa bursa komoditas mulai menunjukkan kenaikan bertahap pada harga minyak. Para analis mencatat bahwa kenaikan tersebut bukan didorong oleh gangguan pasokan fisik, tetapi oleh sinyal resiko yang terbentuk setelah kedatangan pesawat militer Amerika di Israel dan evakuasi staf kedutaan dari Beirut. Para pedagang menyadari bahwa situasi semacam ini sering menjadi pendahulu ketidakstabilan yang lebih besar, sehingga penyesuaian terjadi lebih awal sebagai bentuk perlindungan terhadap fluktuasi mendadak. Grafik harga menunjukkan gerakan konsisten sepanjang pagi, menandakan bahwa pasar merespons langkah-langkah Washington secara serius. Di jalur laut, operator pelayaran internasional mulai memeriksa ulang rencana rute yang melintasi kawasan Teluk. Beberapa perusahaan mengarahkan ulang perjalanan untuk menghindari titik-titik yang dianggap rentan terhadap gangguan. Langkah ini dilakukan untuk menekan resiko penundaan dan memastikan asuransi tetap berlaku, sebab ketegangan regional sering mempengaruhi persyaratan polis untuk pengiriman komersial. Meski belum ada hambatan fisik di laut, penyesuaian rute menggambarkan meningkatnya kewaspadaan terhadap kemungkinan perubahan situasi mendadak. Sementara itu, di beberapa ibu kota kawasan, Dewan Keamanan Nasional masing-masing negara menggelar pertemuan tertutup. Pembahasan difokuskan pada dampak lanjutan dari langkah-langkah Amerika pada tanggal 23 dan 24 Februari 2026. Perubahan pola pergerakan militer Amerika selalu memiliki efek psikologis bagi negara-negara yang berbagi batas kepentingan dengan Washington maupun Tehran. Beberapa negara memantau aspek perlindungan energi domestik, sementara yang lain melakukan pemeriksaan ulang kesiapan infrastruktur strategis. Di Israel, aktivitas pangkalan udara terus berada pada ritme tinggi. Pesawat tempur yang tiba sehari sebelumnya menjalani pengujian lanjutan, sementara unit logistik menyesuaikan pasokan untuk mendukung durasi operasi yang lebih panjang. Penerbangan latihan singkat dilakukan sejak matahari terbit, sebuah sinyal internal bahwa kesiapan tetap berada pada prioritas utama. Petugas komunikasi memastikan integrasi antara pesawat tanker, pesawat tempur, dan radar darat berjalan tanpa kendala, sehingga setiap skenario dapat ditangani secara cepat. Di Lebanon, perubahan situasi terasa lebih pada tingkat sosial dan keamanan sipil. Kawasan sekitar kedutaan Amerika tampak lebih tenang. Sejumlah aparat lokal menjaga jarak aman untuk memastikan tidak ada gangguan terhadap proses reorganisasi internal yang sedang berlangsung di dalam gedung kedutaan. Warga sekitar yang setiap hari melintas di area itu menyadari bahwa akses tertentu dibatasi, namun pergerakan tetap berjalan tanpa hambatan besar. Kondisi ini menandakan bahwa penyesuaian telah dilakukan sepenuhnya dan struktur operasional baru sudah berjalan. Di lingkup global, pembuat kebijakan di berbagai negara memantau situasi dengan cermat. Peningkatan aktivitas udara Amerika di Israel memberi gambaran bahwa opsi strategis telah berkembang lebih jauh dibanding pekan sebelumnya. Penarikan sebagian staf kedutaan dari Beirut memperkuat analisis bahwa resiko regional sedang naik ke level yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, negara-negara dengan kepentingan di Timur Tengah mulai menyiapkan skenario cadangan untuk menjaga stabilitas perdagangan dan hubungan diplomatik mereka. Hari itu ditutup dengan respons berlapis dari pasar, jalur pelayaran, pusat keamanan nasional, serta infrastruktur militer dan diplomatik. Meskipun tidak ada deklarasi resmi mengenai perubahan status kawasan, setiap langkah yang terjadi menunjukkan bahwa efek domino dari rangkaian tindakan Amerika telah mulai bergulir secara nyata, membentuk suasana kewaspadaan baru di seluruh lingkar Timur Tengah. Dalam beberapa hari yang mencatat pergerakan militer, penyesuaian diplomatik, dan respons pasar yang mengalir tanpa suara keras, kawasan Timur Tengah kembali menunjukkan betapa setiap keputusan strategis dapat membentuk gelombang yang menyentuh berbagai sektor sekaligus. Penempatan alat militer, evakuasi terbatas, dan penataan ulang rute pelayaran
menjadi rangkaian peristiwa yang menggambarkan dinamika keamanan regional yang terus bergerak. Setiap langkah meninggalkan jejak yang dapat dibaca oleh mereka yang mengikuti perkembangan geopolitik secara cermat, menjadikan periode ini sebagai salah satu fase paling signifikan dalam kalender keamanan kawasan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.